Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Eka Putri Silalahi dari kelas 12 MIPA 5. Pada video ini, saya akan membahas sebuah film. Ada yang tahu nggak film apa? Jadi, saya akan membahas film ini. Ya, betul, film Miracle in Cell nomor 7. Di film ini, saya tidak akan membahas semua aspek. Yang akan saya bahas adalah penerapan hukum yang ada di dalam film Miracle in Cell nomor 7. Kira-kira penerapan hukumnya gimana ya? Apakah sama dengan yang ada di Indonesia? Nah, bagi yang ingin tahu, tonton video ini sampai akhir. Dadah! Dalam film Miracle in Cell nomor 7 ini, terlihat hukum yang tajam ke bawah. Dan film ini pun datang di momentum yang tepat, saat kepercayaan publik terhadap hukum tergerus justru oleh reputasi buruk institusi penegak hukum itu sendiri. Dalam hukum, kerap kali si lemah harus takluk pada kuasa yang mampu membeli sistem agar berjalan sesuai kehendaknya. Wajah hukum yang semacam itu kini mustahil untuk terus disembunyikan. Ini adalah sebuah perenungan sederhana seorang penonton film Miracle in Cell nomor 7. Miracle in Cell nomor 7 adalah garapan ulang dari film Korea Selatan tahun 2013 berjudul sama. Remake film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Berkisah tentang seorang ayah difabel bernama Dodo yang diperankan oleh Vino G. Bastian, di mana ia ditangkap paksa atas kejahatan yang tak ia lakukan. Kejadian tersebut membuat Kartika, yang diperankan oleh Graciela Abigail, anak perempuan Dodo yang masih kecil, mencari keberadaan sang ayah hingga ke penjara. Berkat bantuan komplotan penjahat, Kartika berhasil masuk ke sel tempat Dodo ditahan hingga hari eksekusinya. Berbicara tentang hukum, film ini menampilkan gambaran nyaris utuh atas posisi lemahnya seseorang yang minim privilege di hadapan hukum. Dalam hal ini, orang tersebut adalah Dodo Rozak, sang tokoh utama dalam film yang merupakan seorang pria miskin dengan disabilitas mental. Dalam istilah hukum, terdapat asas equality before the law, atau biasa disebut oleh tokoh publik dengan kalimat semua sama di mata hukum. Tapi dalam film ini tidak ditunjukkan asas tersebut. Sebaliknya, film ini memperlihatkan kondisi nyata di lapangan yang jauh dari kondisi ideal yang diharapkan dengan adanya asas tersebut. Diceritakan dalam film, Dodo Rozak terpaksa dipenjara setelah tak sengaja mendapat lawan hukum, seorang politisi yang memiliki harta, relasi, dan kekuasaan. Di kehidupan kita sehari-hari, di berbagai pemberitaan media, kita sudah amat akrab dengan cerita sejenis. Cerita di mana seseorang yang lemah, seseorang yang bukan siapa-siapa tiba-tiba kalah dan dijadikan tersangka hanya karena apes mendapat lawan hukum yang bisa membeli vonis-vonis hakim. Pada bagian itu, film ini akan menarik kita masyarakat Indonesia menjadi penonton yang lekat dengan jalannya cerita akibat kedekatan alur dengan kondisi realita yang kita temui sehari-hari. Selain alurnya yang dekat, aspek lain yang membuat film ini menarik adalah pendekatan ketokohan yang lekat dalam cerita. Bagaimana karakter Dodo sang difabel dibangun melalui cerita masa lalu, sekarang, hingga harapan masa depan yang ingin ia capai menjadikannya sosok yang utuh, bukan sekedar tempelan yang dipaksakan, layaknya kebanyakan film yang mengambil tokoh difabel dalam ceritanya. Aspek kelemahan mental Dodo tetap memegang peranan penting dalam cerita. Kita bisa melihat dengan jelas betapa sulitnya seorang difabel yang jangankan berargumen atau melakukan pembelaan diri, bahkan mengartikulasikan isi kepalanya saja kesulitan jika tidak dibantu oleh orang lain. Jadi, selain gambaran si lemah versus si kuat dalam hukum, film ini juga mengajak kita untuk membuka mata bahwasanya warga binaan lapas adalah manusia juga, sama seperti warga lainnya. Bedanya, mereka melakukan pelanggaran sehingga ruang gerak mereka dibatasi, dengan maksud agar mereka bisa jera, berpikir ulang, dan tidak mengulangi pelanggaran itu lagi. Di luar hal tersebut, mereka sama seperti kita, manusia pada umumnya. Punya rasa empati,
punya keinginan, punya relasi, punya rasa takut, dan lain-lain. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.